gue pengen gue di luar, gue nggak mempersulit persidangan, apa yang diminta hakim maupun jaksa gue bisa hadir. Versinya udah beda, gue jadi suami gimana caranya gue harus nafkain istri gue gitu kan. Apakah dengan adanya gue dikurung baik buat istri gue ya? Siapa yang nafkain dia? Sekarang kalau istri saya pingsan tadi, ada yang menjamin dia sehat setelah ini? Kita aja orang sehat 2 jam dari sini kita nggak pernah tahu hidup atau enggak ya. Apakah dengan adanya gue dikurung baik buat istri gue ya? Siapa yang nafkain dia? Mbak, ini di puncak paling gunung, di puncak gunung paling tinggi. Puncak gunung paling tinggi ya. Niatnya lillahi ta'ala, kalau misalnya aku pulang, alhamdulillah. Amarah menggelegar dalam dada Andika Mahesa Setiawan. Bagaimana tidak? Persidangan tindak asusila yang didakwa ia lakukan terhadap Caca yang sudah menjadi istrinya ternyata terbuka untuk umum. Saat dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum, hal-hal tidak etis harus didengar semua orang, termasuk Caca dan keluarganya. Saya juga stres ngeliatnya kayak gini nih, sidang kok tadinya rapi tertutup kok bisa terbuka begini gitu. Ya bukan apa-apa ya, kayaknya nggak etis bener gitu loh kata-katanya. Dan juga kayaknya itu terlalu berlebihan, bener-bener berlebihan gitu, ngedengarnya juga udah nggak enak. Tak kuat mendengar dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Caca akhirnya tepar dan jatuh pingsan. Ia tak kuat ketika seluruh kejadian yang ia lakukan bersama Andika dibuka di depan umum. Tika, jangan dikerubungin Mbak Tika. Mbak Tika tolong ya, ini saya lagi pingsan. Keluar dulu. Dia istirahat dulu. Yang bikin Caca pingsan adalah BAP itu nggak sama itu. Kita berdasarkan suka sama suka, dan 3 hari lagi kita mau nikah, tiba-tiba saya ada laporan saya ditangkap 17 tahun lebih 9 bulan. Saya tegasin. Jadi udah cukup umur gitu. Yang belum dikatakan berumur itu di bawah 17 ya. Dan yang kedua adalah nggak ada yang dirugiin satu sama lain lagi. Untuk apa ya? Yang ketiga, BAP salah, maksud harus dibacakan. Kondisi Caca sempat membaik, namun saat keluar dari ruang pengadilan, ia kembali terkapar. Nangisin. Sabar. Nangisin ya, Pak. Mobil. Ini lo tadi lagi di jalan. Tolong buka. Ini Sandy. Parah tadi. Tekan. Caca sendiri sebenarnya sudah mengaku kalau semua yang ia lakukan bersama Andika berdasar pada rasa saling cinta. Caca yang sudah berusia 17 tahun lebih merasa sudah cukup umur untuk mengambil keputusan. Andika juga sudah menunjukkan rasa tanggung jawabnya dengan menikahi Caca. Namun sayang, semua itu tak cukup untuk membebaskan sang suami dari tuduhan. Bahkan permohonan Andika agar penahanannya ditangguhkan pun tak dikabulkan majelis hakim. Mohonlah Pak Hakim gitu, tangguhkan saya. Saya nggak mungkin ngelahirin diri. Alasannya apa? Kenapa ada di sini jaksa di bawah umur yang belum nikah tapi bisa ditangguhkan? Kenapa saya tidak? Apakah saya merugikan orang?
Masalahnya saya nggak merugikan dan saya mau melarikan diri nggak mungkin. Mungkin satu orang mikir untuk melarikan diri, saya 1000 kali mikir untuk melarikan diri. Alangkah gampangnya nyari saya. Yang ku yang ku Andika tidak menutup mata pada setiap kesalahan yang ia lakukan. Namun demikian, kini status dirinya dan Caca sudah menjadi suami istri. Dan sebagai seorang suami, Andika ingin menunjukkan tanggung jawab untuk menafkahi Caca. Sayang, niatan itu belum bisa ia wujudkan karena terbelenggu jeruji besi. Harapan gue ya gue pengen gue di luar, gue nggak mempersulit persidangan apa yang diminta hakim maupun jaksa, gue bisa hadir. Versinya udah beda, gue jadi suami gimana caranya gue harus nafkain istri gue gitu kan. Apakah dengan adanya gue dikurung baik buat istri gue ya? Siapa yang nafkain dia? Sekarang kalau istri saya pingsan tadi, ada yang menjamin dia sehat setelah ini. Kita aja orang sehat 2 jam dari sini kita nggak pernah tahu hidup atau enggak ya. Caca, istri Andika Mahesa, lagi-lagi pingsan. Meski saling mencintai, namun Andika harus dibui karena dituding melakukan pelecehan terhadap Caca yang saat itu masih di bawah umur. Sementara itu Syahrini tampak sumringah. Di hadapannya bayang-bayang bisnis baru yang sedang digarap dengan orang Korea mulai tampak jelas. Lalu apa saja oleh-oleh yang dibawa Syahrini dari Korea? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Syahrini telah kembali ke tanah air. Hampir selama 1 minggu si jambul katulistiwa ini pergi ke Korea. Selain mengurus bisnis barunya, Syahrini juga berangkat ke Korea untuk liburan bersama keluarga. Betapa beruntung dan bahagianya Syahrini, sebuah perusahaan di Korea Selatan tertarik untuk menjadikannya partner bisnis di bidang properti. 2 Maret lalu, Syahrini terbang ke Korea Selatan dan seperti layaknya tamu kehormatan yang sudah lama dinanti, Syahrini pun langsung disambut dengan bunga, lalu dijemput dengan mobil limusin berwarna putih. Halo pemirsa, alhamdulillah udah nyampe Korea. Sekarang lagi nunggu jemputan. Cuacanya dingin sekali. Ini Mr. Choi adalah partnerku di sini. Jadi beliau ini yang arrange semuanya, segala sesuatunya. Terima kasih bunganya. Aku mau ganti baju, mau pakai baju lebih tebal, mau mandi dulu. Selain untuk urusan bisnis, Syahrini memang sudah mengagendakan perjalanan ke Korea untuk liburan. Keluarga besarnya ikut dibawa. Selain itu, ada manajemen serta para pembantu yang turut dibawa serta. Tujuan utama liburan mereka adalah mencoba bermain ski di salju yang menyelimuti Korea. Sekarang mau main-main, relax, udah gitu juga mau menikmati suasana yang ada di Korea, yang di sini di Cloudy Park. Jadi memang khusus untuk semua orang nginep di sini, tapi untuk main ski. Pakai tangan dulu, pakai tangan. Oke. Oh, dulu, set. Baik lagi. Sedikit lagi, ayo. Ipak nak, ya belah sana ipak nak. Mama. Jangan. Nggak bisa.
kencang. Bagus.